Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Florida Buran dengan NIM D0123-146 akan mempresentasikan tugas mata kuliah ke-NU-an dengan judul Kondisi Warga Nahdliyin dan Kondisi Pendidikan di Zaman Penjajahan Belanda. Latar belakang berdirinya NU 31 Januari 1926 ada 3 bagian. Yang pertama, motif agama. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, motif nasionalisme. 1. Motif agama. Bangsa penjajah tidak hanya mengeruk kekayaan alam di Nusantara, melainkan menyebarkan agama dan budaya mereka. Portugis misalnya, menanamkan Kristen Katolik dan Belanda menebar Kristen Protestan. Tidak heran karena tujuan penjajahan itu untuk mendapatkan gold, glory, dan gospel. Mereka ingin kejayaan dan kekayaan, serta misi menyebarkan agamanya. Untuk tujuan itu, penjajahan bangsa Barat menggunakan segala cara untuk menundukkan jajahannya. Di Indonesia, Belanda berupaya melakukan kristenisasi dengan mengirimkan para misionaris. Dalam pandangan mereka, agama Kristen lebih unggul dari agama Islam. Pada saat yang sama, mereka juga menganggap Islam di Indonesia bersifat sinkretis yang berbeda dan tempat asalnya, sehingga lebih mudah dipengaruhi untuk berpindah agama. Kedua, motif mempertahankan al-sunnah wal jamaah. Motif mempertahankan ini tiada lain tetap berlangsung pemikiran praktik Islam al-sunnah wal jamaah dengan mazhab. Di Arab Saudi muncul pula paham Wahabi. Paham tersebut semakin kuat ketika disokong kekuasaan. 3. Motif mempertahankan al-sunnah wal jamaah. Motif mempertahankan agama ini tiada lain adalah tetap berlangsung ajaran, pemikiran, praktik Islam al-sunnah wal jamaah dengan mazhab 4. Hal ini merupakan penegasan dari perkembangan saat itu. Di Timur Tengah muncul paham baru yang menggagas pembaharuan dalam Islam dengan slogan kembali pada Al-Quran dan Hadis. 4. Motif nasionalisme. Motif ini timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. Sebelum Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Akan tetapi, kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalisme. Selanjutnya, perjuangan warga Nahdliyin di masa penjajahan. Masa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 350 tahun. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu sangat menderita. NU dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan senantiasa dilandasi oleh dasar syariat Islam dan nilai-nilai keislaman, juga didasari atas nilai-nilai keindonesiaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Pandangan Nahdlatul Ulama tentang jihad.
bahwa perjuangan jihad ulama dalam mengusir penjajah Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan setiap umatnya sebagai bentuk manifestasi rasa syukur. Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya ialah jihad membela tanah air sebagai bentuk cinta tanah air. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan oleh umatnya. Kondisi pendidikan zaman Belanda. Pendidikan berbasis agama, yaitu pondok pesantren, berkembang pesat di Indonesia pada era kolonialisme Belanda. Hal ini menimbulkan resistensi penjajah. Kolonial menilai bahwa pendidikan berbasis agama yang dilakukan oleh para guru, kiai, dan ulama menjadi ancaman bagi eksistensi penjajah sehingga perlu diawasi dengan ketat. Perjuangan melawan kolonialisme dilakukan dengan mengangkat senjata, membangun dan memperkuat pengetahuan melalui pendidikan. Spirit pembebasan lahir pada diri manusia jika mempunyai ilmu dan wawasan memadai, tidak lagi terbelakang. Disinilah pendidikan juga mempunyai fungsi membebaskan. Demikian presentasi saya tentang kondisi warga Nahdliyin di masa penjajahan Belanda dan kondisi pendidikan di zaman penjajahan Belanda. Sekian dan terima kasih.